Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah minggu ini. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa, kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh menakjubkan dalam hidup kami. Sungguh kasih-Mu tidak terselami Tuhan, lebih dalam dari samudra, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Lebih tinggi dari langit biru. Bapa, kami rindu memuji dan meninggikan Engkau. Kiranya Tuhan Kau berkenan atas setiap pujian kami. Kiranya Tuhan berkenan hadir dalam ibadah kami dan memberkati kami dari awal hingga akhirnya. Menjamah setiap kami dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sungguh kasih-Mu besar Tuhan dan tidak terselami. Jalan-jalan-Mu ajaib bagi kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Jemaat Tuhan, mari kita bersuka cita, kita memuji Tuhan. Jangan lelah karena Tuhan, Dia yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu dalam hidup kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Kita membangun iman kita di atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan mampu mengubahkan hidup kita.
kami datang kepadamu ya Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu, beribadah, memuji-muji, mengagungkan nama-Mu. Biarlah segala ibadah kami, pujian syukur kami menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar juga boleh memberkati kami. Urapi hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku sekalian. Minggu lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan tentang iman yang dapat memindahkan gunung-gunung masalah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman yang mengalahkan dunia. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudaraku sekalian, selama kita masih ada di dunia ini, kita perlu mengerti, kita perlu tahu siapa yang menjadi musuh kita dan siapa yang bukan musuh kita. Siapa yang harus kita perangi atau kita kalahkan dan siapa yang justru harus kita lindungi dan sayangi. Yang pasti mereka yang punya agama berbeda dengan kita bukan musuh kita. Mereka yang beda
Denominasi gereja dengan kita bukan musuh kita. Tetangga kita juga bukan musuh kita. Teman kantor kita, teman gereja kita yang benturan dengan kita juga bukan musuh kita. Apalagi keluarga kita, pasangan kita, orang tua atau anak kita, mertua atau menantu kita. Mereka yang pasti bukan musuh kita. Mereka bisa saja memusuhi kita, menjahati kita karena satu dan lain hal. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, Kristus dan para rasul mengajarkan kepada kita untuk memaafkan mereka, mendoakan dan memberkati mereka. Mengusahakan hidup damai dengan semua orang. Jadi sekali lagi, mereka bukan musuh kita yang harus kita perangi, harus kita kalahkan di dunia ini. Lalu siapa musuh kita? Apa musuh kita yang harus kita perangi seumur hidup kita? Yang pertama, musuh kita adalah dunia ini. Dunia ini bicara apa? Bicara sistemnya, bicara nilai-nilainya, filosofinya dan keinginan-keinginan jahatnya yang berlawanan dengan keinginan Bapa di surga. Itulah yang dimaksudkan dengan dunia ini. Dunia ini bukan bicara tentang bumi dan penduduknya yang harus kita kalahkan. Dunia ini juga bukan bicara mengenai dunia dengan segala masalahnya, kesulitannya. Entah itu bencana alam, kecelakaan, berbagai masalah ekonomi, sakit, penyakit, pandemi seperti sekarang ini. Bukan itu pula yang kita harus perangi dan kalahkan. Memang kita harus hadapi semuanya dengan iman yang mampu memindahkan gunung seperti yang minggu lalu kita bahas. Tapi mereka juga bukan musuh kita. Semua itu bukan musuh kita. Ya, itu tidak bisa disebut mewakili dunia. Yang disebut dunia tadi adalah sistemnya, nilai-nilainya, atau filosofinya, keinginan-keinginan jahatnya yang tidak sesuai dengan keinginan Bapa di surga. Yang kedua yang harus kita kalahkan, harus kita musuhi adalah iblis atau setan dengan para pengikutnya, dengan segala tipu muslihatnya. Setan yang selama ini memang sudah menjadi kambing hitam kita di dalam kita menyalahkan, mencari siapa yang bisa disalahkan. Kadang-kadang manusia begitu, dia yang berbuat tetapi oknum atau pribadi lain yang harus menanggung akibatnya. Setan terus yang disalahkan. Kan ada orang Kristen seperti itu. Terutama kalau dia belum dewasa di dalam Tuhan. Dikit-dikit yang disalahkan setan, sakit disalahkan setan. Mengalami kesulitan keuangan yang disalahkan setan. Mengalami masalah dalam keluarga yang disalahkan juga setan. Dipecat dari kantor, dari kerjaan yang disalahkan setan. Padahal sebenarnya itu masalahnya ada pada diri kita sebagai manusia. Yang ketiga, musuh kita yang harus kita kalahkan, musuh utama kita dan tersulit kita adalah sebenarnya diri kita sendiri. Artinya ego kita, tabiat lama kita, kecenderungan-kecenderungan kita yang memberontak kepada Allah, yang berdosa kepada Allah, yang harus kita kalahkan. Sekalipun iblis sudah diikat, dimasukkan ke neraka, dipenjara, tidak bisa nggodain atau tidak bisa mengganggu kita, kita masih harus berjuang dengan sifat dasar kita, berjuang dengan ego kita, dengan si aku dalam diri kita. Sifat dasar yang mau menang sendiri atau egois, sombong, pendendam, itu harus kita lawan, harus kita perangi seumur hidup kita. Dalam beberapa kalimat di dalam Alkitab digunakan kata mematikan atau menyalibkan. Nah, saudaraku sekalian, itu yang sebenarnya menjadi musuh kita yang harus kita perangi,
seumur hidup kita. Sama seperti perang, pasti ada kalah, ada yang menang. Untuk kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita, sebenarnya Alkitab juga sudah memberikan kunci rahasianya. Rahasianya di mana? Rahasianya ada pada kualitas iman kita. Alkitab menyebutkan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi kalau kita bisa melawan iblis dengan iman yang teguh, kita berpotensi menang. Kemudian pesan yang serupa disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 11 dan ayat 16. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kita penting sekali, perlu sekali punya perisai iman. Punya kualitas iman yang unggul, kualitas iman yang memadai. Supaya kita bukan hanya bisa mengatasi masalah-masalah kita. Atau yang minggu lalu kita bahas, bisa memindahkan gunung-gunung masalah dalam hidup kita. Tetapi juga kita bisa mengalahkan dunia ini. Kita tidak tunduk, kita tidak takluk, kita tidak dikendalikan oleh dunia dengan sistem dan nilai-nilai atau filosofinya. Itu sebabnya menjadi satu pengamatan saya juga, mengapa banyak orang yang akhirnya imannya kandas. Kenapa banyak orang Kristen murtad menjadi mualaf belakangan ini. Saya dalam pengamatan saya menemukan setidaknya ada 3 faktor penyebab mengapa orang-orang itu akhirnya murtad atau menjadi mualaf. Yang pertama karena lemahnya iman. Tentu ada banyak juga faktor mengapa iman seseorang lemah. Karena tidak dipelihara dengan firman, dia gak punya persekutuan pribadi dengan Allah. Ada begitu banyak juga ikatan dalam hidup orang tersebut. Nah itu gak bisa dipungkiri. Yang kedua, minimnya pengetahuan kebenaran. Malas belajar kebenaran. Kalaupun mau belajar kebenaran yang disukainya, yang memuaskan telinganya, yang bisa menjadi pembenaran dirinya, bukan kebenaran untuk mengobati sakit rohaninya. Dan yang ketiga, motif yang tidak murni dalam pengiringan kepada Tuhan. Mungkin awalnya ikut Tuhan karena ikut pasangan, karena faktor ekonomi, karena kesembuhan atau mujizat, atau faktor-faktor yang lain supaya terkenal, supaya punya nama besar. Tapi dalam perjalanan waktu juga dia gak kunjung berubah. Terus seperti itu, tidak mau diluruskan. Dan ketika dia menghadapi goncangan cobaan, dia murtad, dia meninggalkan Tuhan. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan iman yang mengalahkan dunia di sini? Pertama, orang yang bisa disebut memiliki iman yang mengalahkan dunia adalah mereka yang hidupnya tidak dikendalikan oleh sistem dan nilai-nilai dunia. Mereka memang hidup di dunia ini. Kita memang hidup di dunia ini sebagai orang Kristen, tetapi Yesus mengatakan kita bukan dari dunia ini. Kita hidup di dunia ini, tapi dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita adalah nanti ketika kita sudah menyelesaikan pertandingan perjalanan hidup di dunia ini. Itu sebabnya kehidupan kita yang singkat di dunia ini adalah persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang abadi. Orang-orang yang mengerti kebenaran ini, dia tidak hidup berdasarkan sistem dan nilai-nilai dunia, filosofi dunia, sekalipun bagi orang dunia itu dianggap wajar, tapi dia hidup menurut nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai yang Kristus ajarkan
yang para rasul ajarkan dan teladankan. Tentu itu bukan hal yang mudah. Apa contoh sistem dan nilai-nilai dunia ini? Misalnya dunia ini mengajarkan ya hidup cuma sekali kok, seneng-senengin aja lah. Punya duit buat apa kalau gak buat seneng-seneng? Hidup cuma sekali. Ya kalau mau nikmati dosa nikmati aja lah. Hidup cuma sekali kok. Cari kebahagiaanmu sendiri. Kalau kamu nikah gak bahagia, ya gak bisa dibahagiakan oleh istri atau suamimu, ya carilah perempuan lain, cari laki-laki lain. Kamu punya duit kok, kamu masih cantik kok, kamu masih ganteng kok. Itu sistem, itu nilai-nilai, itu filosofi dunia ini. Tapi nilai-nilai kerajaan Allah tidak seperti itu. Firman Tuhan justru mengajarkan kepada kita, nilai-nilai kerajaan mengajarkan kepada kita hidup memang satu kali. Hidup hanya satu kali dan setelah itu kita dihakimi. Kalau hanya satu kali kita harus betul-betul bisa mempergunakan waktu kita, uang kita, tenaga kita sebaik mungkin. Supaya nanti kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Saudaraku sekalian, kalau dunia ini memang mengajarkan yang kelihatannya wajar, kita bisa mendapatkan uang dengan cara-cara tertentu yang ya bisa dikatakan curang-curang dikit gak apa-apa, bohong-bohong dikit gak apa-apa. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, yang terpenting bukan hanya uang itu, soal bagaimana kita gunakan dengan benar. Cara mendapatkannya pun juga Tuhan mau kita mendapatkan dengan cara-cara yang benar. Ya, ada kan orang menggunakannya misalnya dengan cara yang mendapatkannya dengan cara yang salah, korupsi, maling, atau menggunakan cara-cara makan temannya, tapi lalu uangnya dipakai untuk pelayanan. Ya nggak apa-apa toh, uangnya dikuduskan di gereja. Itu sistem dunia ini. Sistem kerajaan Allah tidak seperti itu. Ya Bapak Ibu saudaraku sekalian. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai iman yang mengalahkan dunia, itu berarti orang tersebut tidak hidup berkubang dalam dosa dan hawa nafsunya. Dunia dalam kasus ini, dalam surat Yohanes ini, menurut Rasul Yohanes berhubungan dengan keinginan-keinginan yang jahat, yang melawan Allah, keinginan daging dan keinginan mata. Orang Kristen yang punya iman yang mengalahkan dunia tahu bahwa itu wajar, itu biasa menurut ukuran dunia, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Bisa saja dia tergoda juga, bahkan mungkin pernah jatuh, tapi segera dia bangkit karena dia gak mau hidup di dalam kubangan dosa. Itulah orang yang punya iman yang mengalahkan dunia. Bukan tidak pernah jatuh dalam dosa, bukan tidak pernah punya keinginan untuk berbuat yang jahat, tetapi dia berjuang sedemikian rupa dengan pertolongan firman, dengan pertolongan Roh Kudus untuk mengalahkannya, untuk mematikannya, untuk meninggalkannya. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Memang itu memuaskan kehendaknya, memuaskan keinginannya, tapi melukai hati Allah. Itu sebabnya dia memilih untuk tidak melakukannya, walaupun karena itu dia harus merasakan sakit. Saya pernah melayani satu orang yang terbiasa melakukan dosa perzinahan, dan ketika saya layani dia harus berhenti dari dosa perzinahannya. Dia merasakan meriang badannya dan sampai kadang-kadang dia tergoda untuk melakukannya lagi. Tapi puji Tuhan dalam prosesnya dia menang. Walaupun saya sudah tidak tahu lagi sekarang orang itu seperti apa karena sudah tidak pernah bertemu lagi. Saya berdoa supaya dia menang. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang disebut punya iman mengalahkan dunia adalah orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Jika dilihat dari konteksnya, dunia yang dikalahkan oleh iman kita termasuk adalah nabi palsu dan ajaran sesat. Hal tersebut bisa dilihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4-5. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Nabi palsu, ajaran sesat itu memang
enak di telinga kita. Karena orang yang sudah terbiasa dengan hal-hal dunia ini, kalau mendengar firman kerajaan Allah memang terasa asing dan mungkin juga gak nyaman di telinganya. Oleh karena itu, ajaran nabi palsu itu memang ajaran yang lebih banyak memuaskan telinga, tetapi yang sebenarnya membinasakan. Memang dia gak mengatakan berjinahlah, mencurilah, enggak. Kelihatannya baik, tetapi tidak mengarahkan kepada jalan yang Kristus ajarkan dan teladankan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, jadi kesimpulannya, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang tidak dikendalikan oleh sistem dan nilai-nilai atau filosofi dunia ini, tetapi dikendalikan oleh nilai-nilai firman Allah dan tuntunan Roh Kudus. Orang yang punya iman yang mengalahkan dunia juga adalah orang-orang yang memiliki iman yang tidak mau kompromi dengan dosa dan segala hawa nafsunya. Hidupnya tidak dikendalikan oleh dosa, oleh keinginan-keinginan dosa, tapi oleh kehendak Allah. Dan yang ketiga, orang yang memiliki iman yang dapat mengalahkan dunia adalah mereka yang tidak pernah bisa mentolerir atau tidak bisa diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Dia mengerti mana Injil yang benar dan dia melakukan kebenaran. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini boleh memberkati kami dan jadikan kami orang-orang yang punya iman, bukan hanya iman yang mampu memindahkan gunung-gunung masalah, tapi juga iman yang mampu mengalahkan dunia. Bukan dunia dengan segala sistemnya, dengan segala tipu daya dan keinginannya yang mengendalikan hidup kami, tetapi hidup kami sepenuhnya dikendalikan oleh kehendak Allah, oleh firman Allah, oleh tuntunan Roh Kudus. Dan kami juga mengerti betul bahwa dalam perjalanan kami mengiring Tuhan ada godaan-godaan untuk kami hidup di dalam dosa. Tapi kami memilih untuk kami melakukan kehendak Allah, melakukan kebenaran. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah firman ini boleh memberkati kami. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati pelayan-pelayan yang telah menyelenggarakan ibadah online ini dengan segala jerih payah mereka. Tuhan memberkati tim multimedia, tim musik, pujian penyembahan. Tuhan berkati mereka dan juga jemaat yang dengan setia mereka memberikan persembahan syukur mereka dan segala persembahan yang mereka dedikasikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kedangkan tangan-Mu, arahkan hati-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan penyertaan Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.